Posisi mana yang paling disukai oleh Jen? Stres ini. Oke ya, kasih lihat ya ke kamera ini ya saya. 1, 2, 3. Ini loh Mams and Dad, aku akan bagikan gambar ini kepada mereka ya. Ini ada sekian banyak posisi. Ketawanya. Ya. Nanti Penuh arti. aku akan meminta mereka melingkari posisi mana yang selama 2 minggu terakhir ini paling sering digunakan. Oke? Silahkan, dilingkari aja ya. Tutup ya, jangan kelihatan ya. Yang paling sering digunakan itu, kalau kagak sama posisinya. Ini cowok mana yang cowok? Cewek yang mana? Cowok yang biru ya? Tenang. Posisi mana yang paling sering? Satu aja, satu posisinya. Satu aja. Satu! Jangan Berapa? Nanti main ngiri. Satu posisi, kan ada beberapa posisi mungkin ya, tapi ada satu yang paling sering digunakan selama 2 minggu terakhir ini sejak hubungan seks pertama. Sejak hubungan suami istri yang pertama ya. Lingkarin aja satu posisi mana yang paling sering ya? Paling sering. Oke. Stres ini. Oke ya, kasih lihat ya ke kamera ini ya saya. 1, 2, 3. Yeay! Oh, hebat. Ya. Sama. Nanti kita minta kopinya ini ya. Iya. Boleh bawa pulang ya, tenang. Di antara posisi ini, masih tenang. Di antara posisi ini, posisi mana yang paling disukai oleh Jen? Posisi favorit kamu lingkari. AA juga kasih tau posisi favoritnya Jen yang mana. Kan tadi banyak katanya. Oke, sudah siap? Silakan tunjukin ke kamera. Bener nggak? Mana? Oh. Sama ya? Sama. Kenapa suka posisi itu, Jen? I don't know. Lebih mudah kah dapat orgasmenya? Iya. Lebih. Ekspektasinya ke depan, ya. Kira-kira Jen pengen posisi yang mana? Pengen nyoba ini kayaknya gitu. Kalau AA pengen coba yang mana? Oh, beda pun nggak apa-apa. Beda nggak apa-apa. Oke. Karena namanya juga harapan dan ekspektasi ya. Pinjem ya. Iya. Oke, Jen pengen mencoba gaya scissor, gunting. Jadi selain doggy style dan missionary position gitu ya. Gunting. Kalau apa pengen coba yang mana? Itu ya. Oh, oke. L. Berarti ada 2 Kok mirip? posisi. Gitu. Penetrasinya iya relatif lebih ini ya, dan nggak capek juga posisinya biasanya buat laki-laki kalau misalnya pakai posisi kayak gini. Gitu, sexual position yang kayak gini. Nah, kenapa kalau membahas hubungan suami istri itu kita harus membahas posisi hubungan seks? Karena sebenarnya sebaiknya 2 bulan atau 3 bulan sekali itu harus mencoba posisi yang baru. Jadi misalnya kan ini yang paling sering adalah ini ya, sama-sama ya, yang mirip seperti missionary position, cuma kakinya diangkat ke atas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau coba posisi ini, nggak apa-apa. Jadi misalnya posisi ini tetap ada, karena ini nampaknya posisi favorit kalian berdua gitu ya. Tapi misalnya posisi of the month, bulan ini atau misalnya 2 bulan sekali, pilih, kita coba yuk posisi yang kamu mau gitu. Kita coba misalnya posisi ini dulu, yang suami mau dulu, nanti yang istri mau, bulan depan lagi kita coba posisi ini. Tapi posisinya ini harus dicoba selama kurang lebih sebulan 2 bulanan. Terus nanti di review, enaknya gimana? Misalnya bintangnya 5 gitu ya. Kalau kamu coba pas posisi ini, bintang kamu berapa? Bintang ini berapa gitu. Nanti akhirnya seiring berjalannya waktu, lama-lama dua-dua akan belajar bahwa ternyata memang ada beberapa posisi yang enak buat suami, nggak enak buat istri, dan itu nggak apa-apa juga. Gitu. Dan akhirnya
seks ini memang seks ini penting tapi bukan segalanya, kan gitu ya. Cuma banyak sekali kalau misalnya orang itu yang berakhir di kursi konseling saya karena lack of sex. Jadi ketidakhadiran seks dalam hidup itu sama seperti katanya Steinberg, tidak adanya yang namanya passionate gitu ya di dalam relationship. Dan itu yang paling cepat untuk membuat biasanya seorang laki-laki itu berselingkuh ya. Kalau perempuan begitu passionate-nya nggak ada, seksnya nggak ada, romance-nya juga nggak ada, yang tadi loh bunga-bunga ditabur, itu segala macam itu nggak ada, dia akan akhirnya relatif akan berselingkuh juga. Ini menurut penelitiannya Tammy Nelson. Jadi meskipun ada orang yang bilang, alah seks udah nggak penting. Ya nggak bisa, seks, romance, dan komitmen itu harus ada di dalam sebuah hubungan. Mau berapapun persentasenya. Jadi kayak gini-gini nih tadi, meskipun mereka tegang kan jadi ketawa-ketawa ya gitu. Ngebayangin seru-serunya. Energi yang sama inilah harus terus dibawa dalam pernikahan gitu ya, sepanjang hubungan suami istri. Dan ini akan membuat kalian juga jadi, maksudnya pasti bosen deh. Ya kan dalam pernikahan pasti ada bosannya, nggak apa-apa. Begitu lagi downs bukan berarti kan bercerai. Ketika lagi bosan bukan berarti nggak ada ini. Kadang-kadang seksnya juga lagi hambar bisa nggak? Bisa aja, namanya hidup. Tapi ketika akan balik lagi gitu ya, ketika variasi-variasi inilah yang akan membantu keintiman atau intimasi itu tetap ada. Gitu. Jadi moms and dad dengan energi dari pengantin baru mau mengingatkan ya bagi mereka yang pernikahannya sudah lama atau apapun itu, jangan pernah menyerah gitu, jangan pernah menyerah untuk tetap berkencan ya, sehingga punya energi seperti pengantin baru yang ini gitu loh moms and dad. Dan variasi-variasi hubungan seksual jangan lupa untuk selalu dicoba setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Ada satu posisi hubungan yang kita coba terus, jadi kita coba yang lain-lain terus nanti ada satu posisi baru ya, dalam itu kita coba sama sehari, bukan 365 gaya seperti di Kama Sutra ya, terintimidasi, pegel-pegel, gawat gitu. Jangan seperti itu juga. Keseleo gitu. Sebelum closing ada games ya? Boleh ya? Oh ini tadi enggak love maps-nya sukses bukan. Ini seperti psikotes sebenarnya. Jadi love maps-nya lulus gitu. Padahal biasanya kalau pasangan baru gitu ya masih adjustment. Sukses ya kalian adjustment-nya ya, sama loh. Ini boleh dibawa pulang, nggak apa-apa, tenang aja. Gitu bapak. Bawa pulang boleh. Sekarang mereka harus sama-sama ya, mesti kompak ya. Jadi kalau misalnya bilangnya pernah atau tidak, langsung tunjukin gitu ya. Jadi saya akan bertanya. Kanan atau kiri? Kanan. Harus kompak banget ya. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan. Pertanyaannya cuma simpel, dijawab pernah atau tidak pernah. Oke? Harus kompak ya, begitu. Ini pernah atau tidak, gitu. Langsung tunjukin, oke? Oke, siap. Pertanyaan pertama, pernah atau enggak memberikan foto seksi kepada pasangan? Tidak pernah. Kompak dia ya. Ya memang belum pernah gitu. Ada ini pakai foto langsung aja kan tiap hari juga bareng. Yang pakai foto sombong. Tahu role play nggak? Role play. Bermain peran, dressy. Pura-puranya kamu jadi apa ya gitu. Kamu misalnya jadi geng motor. Aku adalah cewek keren, seksi gitu. Terus kita jadi I don't know, role play lah, bermain peran gitulah, role play gitu, bermain peran gitu. Misalnya aku pura-pura jadi Inem pelayan seksi gitu misalnya, atau aku jadi lady boss gitu gitu. Jadi pernah atau tidak ya role play atau bermain peran di rumah? Nanti ya harus bikin ya skenarionya ya. Mumpung masih 2 minggu nih. Karena kita apa adanya orangnya. Ya. Soalnya yang ini juga belum ya. belum apa? belum dilatih lagi, belum bosan. Baiklah. Curang. Iya. Gitu, karena sebenarnya fungsinya role play itu oke-nya itu akan membantu pasangan itu untuk punya variasi. Jadi kan kalau saya sebagai seksolog, saya tidak pernah menyarankan orang untuk melakukan semacam anal seks ya dalam melakukan hubungan suami istri. Jadi karena banyak infeksinya dan segala macam, banyak orang bilang enggak, kita pengen punya variasi. Tapi sebenarnya variasi kan bisa juga bermain peran. Kadang-kadang nggak harus ganti baju, misalnya habis kondangan,
Kamu rajanya, aku ratunya ya. Apalah gitu ya. Role play itu fungsinya seperti itu. Oke. Jam mentang-mentang belum bosen. Iya. Bulan depan lah ya, lumayan lah ya. Oke. Buat anniversary. Iya. Pernahkah kalian berdua selama 2 minggu ini mencoba posisi hubungan seks 6-9? Saling memberikan oral. Curang nih, 2 minggu nih ngasih nih. Katanya tadi banyak, tapi bukan yang itu ya. Bukan yang itu. Hanya Kan belum nyampe. Belum nyampe. Makanya tadi itunya di bawah biar tahu ya. Oh iya udah. Kita coba gaya ini ya, gitu ya nanti ya. Oke, Iya. siap. Pernahkah, kalau misalnya buat Jen, pernahkah membeli, kalau misalnya buat AA, pernahkah meminta, gitu ya, atau membelikan, kalau buat AA membelikan, kalau kamu pernahkah membelikan atau membeli secara diam-diam lingerie, baju seksi untuk menaikkan gairah pasangan? Silakan. Curang. Langsung beli abis ini ya. Langsung beli abis ini ya. Jangan kayak orang susah. Selanjutnya, pernahkah nonton film dewasa dan ketahuan pasangan? Bagus, jangan diteruskan. Jangan lupa ya. Film dewasa, jangan pernah ketika melakukan hubungan seks sengaja nonton film dewasa. Karena film dewasa atau pornografi itu hanya membuat kita jadi mempertanyakan kenormalan seksualitas kita sebagai pasangan. Dan film dewasa itu Jadi bisa... kalau dibilang buat mancing nggak? Nggak bisa. Iya bener, orang banyak sering pakai itu buat mancing. Itu malah memboikot keintiman. Sebenarnya tanpa sadar malah membawa orang ketiga di atas ranjang. Orang ketiganya itu adalah fantasi yang sebenarnya nggak ada dan nggak pernah ada. Dan lama-lama kita jadi berjarak sama pasangan, terutama secara emosi. Ya kita tahu lah, kalau udah secara emosi kita udah nggak merasa deket, mau pakai posisi helikopter juga kan nggak akan berasa nggak akan berasa gregetnya lagi gitu. Gitu Mom and Dad. Pernahkah melakukan hubungan seks outdoor? Oh, belum pernah dia senggama outdoor. Oke. Tapi jangan yang ilegal ya. Kanan kiri rumah semua. Rumah semua ya. Paling di luar kamar. Di luar kamar. Ya, Oh, di luar kamar pernah? Lucu. Ya keceplosan. Di mana? Di luar kamar di mana? Ruang tamu, mobil, Ruang tamu ya? Masih di dalam rumah Iya sih. masih di ruang tamu. Kalau di mobil. ruang tamu atau dapur? Ruang tamu, dapur. Ruang tamu, dapur. Mereka curang, mereka memanfaatkan rumah. Mereka mentang-mentang anak-anak lagi nggak ada. Berdua terus. Oh, pantesan. Dia di rumah aja hujan-hujan, nggak mau honeymoon. Tuh, gawat. Namanya juga usaha ya. Ngiri semua tuh Mom and Dad tuh yang nonton. Ini jangan-jangan belum juga nih. Oke, tanya aja deh ya, daripada. Pernahkah menggunakan sex toys ketika sedang berhubungan dengan pasangan? Tuh kan, curang. Alami aja. Alami. Kameramen ketawa-ketawa senyum-senyum ya. Tapi kira-kira pengen ini nggak? Maksudnya pengen nyoba-nyoba nggak sex toys gitu untuk seru-seruan aja? Pernah kepikiran nggak? Pernah kepikiran sih, tapi nggak tahu lah. Dicoba lah ntar. Ntar lihat. Gimana ya? Jangan lupa WhatsApp gue ya nanti. Nanti aku kasih instruksi. Apa aja? Jen, yang begini dulu Jen buat awal Jen. Iya. Oke. Boleh. Kan ada Bisa, sekarang boleh. sex toys kan bukan buat sendiri-sendiri lagi gitu, bukan cuma buat masturbasi, tapi juga buat lucu-lucuan berdua gitu. Oke. Untung karena Nyarinya di mana? tenang Malu nanti dikasih agak tahu malu juga gitu Oh, ya. sini terus akan jualan nggak enak. Oke. Bisa. Tapi yang penting kan sex toys-nya buat senang-senang ya, biasanya Iya. untuk memulai, untuk foreplay segala macam. Supaya nggak gitu. bosan juga sih. Supaya nggak. Iya. Tapi untung A-nya lucu kali ya, jadi dianya udah ketawa-tawa aja. Aku nggak butuh sex toy, sombong banget deh dia. Gak apa-apa, boleh sombongnya pengantin baru emang begitu. Pernah nonton 50 Shades of Grey? Aku pernah. Kamu pernah? Iya. Pernah nonton 50 Shades of Grey? Dia jarang nonton. Oke. Tapi nanti kamu mesti nonton, bagus ceritanya. A bit kinky. Retro. Iya, Retro, exactly. Jadi, Ntar gue dihukum mulu sama dia. ini pertanyaan. Kamu, Jen,
retro. Aduh. Now. Itu dia tuh. Jadi ini bukan BDSM ya, it's a king sex. Jadi Iya, BDSM iya, atau iya, kink iya. atau artinya ada konsensual Iya, gitu iya, ya, Mama iya. Enda. Jangan dipikir, ya ampun Mbak Zoya nyuruh si Jen Shalimar untuk melakukan BDSM. Enggak. No. Tapi Filmnya Fifty iya. Shades of Grey memang filmnya kan tentang apa namanya sadomasochist gitu ya. Tapi ini adalah hubungan suami istri yang kink gitu. Maksudnya bukan kekerasan tapi ada rough sexnya, dimana ketika bercintanya itu benar-benar ada kayak konsensual bahwa kalau beginiin asik nih gitu. Pernah nggak dalam bercinta? Ya nggak usah sampai sekink-kink itu banget ya. Mungkin kayak iket-iketan gitu ya, enggak. Tapi misalnya kayak ketika lagi bercinta, apalagi kan tadi pernah pakai gaya doggy style tuh, Yeah. tiba-tiba gitu ada yang gemes gitu ya gitu, gemes-gemesin, ada pukulan-pukulan yang akhirnya nggak nyangka istri saya begini, suami saya begini gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Pernah. Saya suka akhirnya mereka ada yang pernah juga. Kan menambah apa? Iya, kan? bumbu-bumbu Iya. gitu. Tidak cek Ntar abis ini kita Tapi cari jangan di ditiru isinya, cuma bikin ini sendiri gitu ya. Pernah bagus. Pertanyaan terakhir, tapi kayaknya sih juga belum pernah nih yang terakhir nih. Pernah tertidur nggak saat lagi bercinta? Saat segama? Nggak pernah. Curang. Semangat terus. Semangat terus. Iya. Masih semangat. Semoga ya semangatnya tetap dijaga. Oke, sebelum mengakhiri ada pertanyaan nggak ke aku? Pertanyaan tentang seksologi kayak apa? Kayak terserah dari AA apa Jen? Is there anything? Mungkin lebih ke waktu-waktu melakukan hubungan itu. Apa ada masukan-masukan tertentu nggak sih? Apa tiap mau melakukan hubungan suami istri lebih baik malam aja atau lebih baik That's good question. pagi? Itu pertanyaan sejuta umat deh ya kan? Iya. Mewakili semua orang gitu. Iya. Sebenarnya kalau ingin, terutama ingin cepat dapat momongan, itu sebaiknya berhubungan, sebaiknya itu melakukan hubungan suami istrinya senggamanya itu pada saat habis beristirahat, lebih sering pagi hari. Bisa memanfaatkan yang namanya morning erection. Kenapa tahu? Ada apa? Ya mereka langsung tos. Sepemikiran. Karena kalau misalnya sudah beristirahat, sperma kan sudah bereproduksi dengan baik gitu. Jadi itu lebih oke gitu, lebih apa ya? Dia juga nggak suka begadang soalnya orangnya. Ya bagus ya kan, lebih siap juga untuk pembuahan dan sebagainya kayak gitu-gitu. Oke banget sih. Cocok. Itu tapi paling apa ya? Mungkin sebelum kita berpisah, pertahankan ya Jen, karena kan ya AA juga gitu, orang kalau misalnya pengantin baru semuanya kan masih tau lah ya, masih bunga-bunga kayak begini. Satu hal yang perlu dipertahankan supaya tetap seperti ini gitu adalah satu, pembelajaran dari pernikahan yang sebelumnya. Jadi jangan tutup mata, walaupun pernikahan yang sebelumnya itu menyakitkan atau apapun itu, jadikan pertanyaan yang paling penting yang mungkin bisa kontemplasi adalah apa pembelajaran saya dari kegagalan yang pertama dan yang kedua. Dan pembelajaran itu dipakai untuk sekarang gitu. Jadi, dulu saya take it for granted sama istri saya atau sama suami saya, sekarang sama begini. Dulu misalnya, pasangan saya yang sebelumnya punya keburukan gini-gini. Bagaimana saya menerima keburukan, kekurangan pasangan saya yang sekarang? Karena kalau misalnya kebaikan kita menggampang ya, menyesuaikan kebaikan. Tapi yang paling susah itu kan menyesuaikan perbedaannya. Untuk nerima gitu kan, ada masanya pasti di mana mesti jengkel, mesti kesel. Dan pada saat udah lagi paling marah sekalipun, tenangin diri aja dulu. Nggak apa-apa loh untuk nggak ngobrol, cuma mesti ngomong. Karena kalian berdua kan punya potensi untuk diem-dieman ya. Gitu. Terima kasih untuk menyimak, senang sekali bisa berbagi. Thank you ya thank you ya Jen ya gitu. Sudah berbuka, being vulnerable tentang kehidupan pernikahannya, tentang hubungan suami istrinya, supaya jadi pembelajaran buat mereka dan juga buat Mama Indra di rumah. Thank you, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.